Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 21 April berjudul Menyangkal Diri. Saudaraku, manusia sedang mengalami krisis gambar diri. Konsep gambar diri setiap orang sesungguhnya dibangun dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alaminya sejak masa kanak-kanak. Padahal yang dilihat dan didengar serta dialami seseorang belum tentu membawa diri orang itu kepada gambar diri yang baik, yang benar, yang dikehendaki oleh Allah. Ternyata bukan hanya pengalaman yang menyakitkan, yang dianggap negatif yang dapat merusak gambar diri, tetapi pengalaman hidup yang serba nikmat dan nyaman pun yang dianggap positif dapat menjadi pemicu rusaknya gambar diri seseorang. Justru kadang-kadang keadaan nyaman, terhormat, dan kaya yang dimiliki seseorang mengkondisi seseorang lebih sukar masuk kerajaan surga. Ini sama dengan kondisi orang yang sukar diubahkan, sukar dibaharui. Nah, ceramah mengenai gambar diri sering mengkambing hitamkan keadaan negatif sebagai penyebab atau kausalitas prima rusaknya gambar diri seseorang. Tetapi mereka tidak melihat potensi keadaan positifnya menjadi kausalitas rusaknya gambar diri. Jadi ceramah mengenai gambar diri sering mengkambing hitamkan keadaan negatif sebagai kausalitas prima penyebab rusaknya gambar diri. Tapi mereka tidak melihat potensi keadaan positif pun bisa menjadi kausalitas rusaknya gambar diri. Bukan hanya kemiskinan, keadaan tertindas yang membuat orang bisa rusak gambar dirinya, tapi kekayaan, kehormatan, sanjungan juga bisa merusak gambar diri seseorang. Kesalahan beberapa gereja selama ini adalah tidak membongkar konsep-konsep mengenai kehidupan yang telah dipahami oleh jemaat, yaitu mengenai gambar diri yang salah. Mesti dibongkar, saudaraku. Malah sebaliknya gereja berusaha, ada gereja yang berusaha untuk membantu mewujudkan apakah yang dipahami sebagai keberhasilan, kemenangan, hidup yang berkelimpahan dan diberkati, dan lain sebagainya dalam kehidupan jemaat sebagai ukuran gambar diri. Jadi malah sebaliknya gereja berusaha untuk membantu mewujudkan apa yang dipahami sebagai keberhasilan dalam kehidupan jemaat, keberhasilan yang salah. Tentu untuk ini Tuhan dijadikan alat guna mencapai segala sesuatu yang menurutnya membangun gambar diri yang baik, tapi justru itu merusak. Seperti orang mau menjadi kaya dan dia pikir dengan menjadi kaya gambar dirinya baik di mata manusia. Nah, gereja ada yang membantu doa supaya diberkati secara finansial. Padahal yang penting bagaimana memiliki karakter Kristus. Jemaat dilatih untuk mengembangkan self-esteem yang bertentangan dengan rencana pemulihan gambar diri. Jemaat bukan semakin menemukan gambar diri, tetapi semakin sesat dan jauh dari peta gambar diri yang Tuhan kehendaki. Seperti misalnya keadaan hidup yang tidak bermasalah dianggap sebagai berkemenangan. Itu kan tidak tepat. Hidup yang bermasalah juga bisa menjadi sarana Tuhan menyempurnakan kita, bukan? Kegagalan mengenal diri bersumber kepada satu hal saja, yaitu tidak mengenal kebenaran Tuhan. Pengalaman hidup dan lain sebagainya tidak menjadi pemicu yang berarti. Walaupun tentu juga punya pengaruh. Tapi tidak mengenal kebenaran itu paling utama.
Banyak pembicaraan mengenai gambar diri sering mengkambing hitamkan pengalaman masa lalu sebagai kausalitas rusaknya gambar diri. Tetapi sebenarnya pengalaman apapun dapat merusak gambar diri kalau orang tidak mengenal kebenaran. Dalam hal ini bukan pengalaman hidup yang harus dipersalahkan, tetapi bagaimana seseorang menyikapi pengalaman hidup tersebut. Dan tentu sikap seseorang terhadap pengalaman hidup ditentukan oleh filosofi kebenaran yang dia pahami. Dunia yang fasik tanpa disadari telah membangun gambar diri yang salah dalam kehidupan setiap individu. Untuk mengembalikan gambar diri, seseorang harus bersedia menyangkal diri. Menyangkal diri adalah kesediaan untuk membuang konsep dan segala asumsinya mengenai kehidupan ini. Asumsi mengenai keberhasilan, kebahagiaan, dan lain-lain harus digantikan dengan kebenaran. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa konsep mengenai kehidupan atau pemahaman mengenai kebenaran sangat mempengaruhi seseorang membangun gambar dirinya. Hanya dengan penyangkalan diri, maka gambar diri yang salah bisa diganti. Penyangkalan diri artinya bersedia menanggalkan gambar diri yang salah yang sudah tertanam di dalam hidupnya, lalu mengenakan gambar diri yang dipahami dari Injil, yaitu kehidupan Tuhan Yesus yang diajarkan Roh Kudus kepadanya. Gambar diri ini diperoleh dari apa yang didengar, dilihat dari orang tua dan lingkungannya. Semua membangun konsep gambar diri, saudaraku sekalian. Dan gambar diri sudah banyak yang salah. Jadi selama ini yang dipahami sebagai penyangkalan diri, sikap menolak perbuatan yang salah, yang dikategorikan melanggar moral, dan kesediaan melakukan hukum yang dianggap sebagai standar moral. Ini sebenarnya belum bisa dikatakan penyangkalan diri, tapi pertarakan. Penyangkalan diri adalah sikap yang menolak semua filosofi hidup yang dipahami oleh orang tua dan lingkungan, yang diwariskan kepada kita, lalu kita mengenakan gaya cara berpikir Tuhan Yesus. Cara berpikir Tuhan dan gaya hidupnya. Saudara perhatikan, bahkan filosofi yang kelihatan santun dan baik, yang tidak menyalahi hukum, itu pun harus disangkal. Harus digantikan dengan cara berpikir Tuhan dan gaya hidupnya. Yang tulus, yang sederhana, tetapi kudus dan sesuai dengan Bapa. Filosofi hidup yang diwariskan kepada kita pada umumnya adalah perjuangan untuk meraih keberhasilan melalui sekolah, kuliah, berkarir, berdagang, mencari nafkah dengan berbagai profesi, menikah, mempunyai anak, membesarkan anak, mencari menantu, ikut membesarkan cucu, dan lain sebagainya. Itu sistem kehidupan yang dibangun dari kecil. Dan kalau kita kalau seorang mencapainya, dia merasa itulah sukses, itulah gambar diri seseorang. Dan semua yang dilakukan untuk meraih apa yang disebut sebagai keberhasilan, atau paling tidak sebuah kelayakan atau kewajaran hidup, itu yang dianggap sebagai satu-satunya cara hidup yang benar. Jadi semua yang dilakukan sesungguhnya hanya untuk memiliki sebuah keberhasilan. Dan itulah kewajaran hidup. Padahal kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Memang kita juga harus sekolah, kuliah, berkarir, bisnis, menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu kita lakukan bagi Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah membeli kita dan memiliki kita. Kalau Tuhan sudah memiliki menebus kita, sepenuhnya hidup kita milik Tuhan, harus dipersembahkan bagi Tuhan. Sola Gracia.